Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Hidup Ester. Firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Banyak orang hidup dengan penuh penyesalan. Mengapa saya dilahirkan begini dan begitu? Fanny Crosby, penulis lagu pujian, telah memberi kita warisan lebih dari 8.000 lagu rohani. Meskipun buta pada usia 6 minggu, ia tidak pernah mengalami kepahitan karena kebutaannya. Suatu kali seorang pengkhotbah dengan penuh simpatik berkata, "Saya kira sayang sekali Tuhan tidak memberimu penglihatan saat Dia menghujanimu dengan begitu banyak karunia yang ada dalam dirimu." Namun ia menjawab dengan cepat, "Tahukah Anda, jika ketika dilahirkan saya bisa meminta satu permohonan, saya ingin dilahirkan buta saja." "Mengapa?" tanya pengkhotbah tersebut dengan wajah yang keheranan. "Karena ketika saya masuk surga nanti, wajah yang pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamat saya." Namun Ester berarti bintang. Nama lain adalah Hadasa. Ia adalah anak yatim piatu yang dirawat dan diangkat anak oleh Mordekai. Ester sebenarnya bisa menjadi anak yang penuh penyesalan. Ia bisa bertanya, mengapa hidupnya begitu sangat sengsara? Namun itu tidak dilakukannya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, tidak hanya karena paras Ester yang cantik, tetapi karena hatinya yang selalu bersyukur. Ia bersyukur karena pamannya selalu membimbing dan membesarkannya dan memberikan rasa aman yang kokoh dalam hidupnya. Nah, pelajaran apakah yang perlu kita ambil dari hidup Ester? Yang pertama yang saya lihat dalam firman ini, Ester adalah wanita yang mempergunakan kesempatan. Ketika ada pengumuman bahwa raja ingin mencari permaisuri, Ester tidak menyia-nyiakan waktunya. Dengan dukungan pamannya, ia mendaftarkan diri. Ia mendengar baik-baik nasihat orang tua angkatnya tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendengar nasihat orang tua supaya hidup kita bahagia dan panjang umur. Ester lolos seleksi, bahkan terpilih menjadi ratu atau permaisuri Raja Ahasveros. Satu jabatan yang sangat tinggi karena menjadi orang tua yang menguasai daerah mulai India sampai ke Ethiopia. Suatu prestasi yang luar biasa, bukan? Karena ia dapat mengalahkan pesaing-pesaing yang begitu banyak. Pertanyaannya, apa rahasia Ester? Ester adalah gadis yang sangat baik. Sifat baik Ester juga terpancar dari tingkah laku dan ucapannya. Ester juga baik secara jasmani, karena ia gadis yang berperawakan elok dan berparas cantik, sehingga membuat orang kagum dan timbul rasa sayang di mata Hegai. Hegai adalah seorang sida-sida, seorang yang dipercaya raja untuk menjaga para wanita yang akan menjadi permaisuri raja. Sida-sida pada waktu itu dikebiri karena ia memang dikhususkan untuk tidak menikah, sehingga tidak akan berbuat macam-macam terhadap perempuan yang ada di bawah pengawasan. Begitu pula Ayub yang berpegang teguh pada prinsipnya seperti tertulis dalam Ayub pasalnya yang ke-31 ayatnya yang pertama mengatakan demikian, "Aku telah membuat janji bagi mataku, bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak darah?" Apakah kita adalah orang-orang yang dipercaya seperti Hegai? Sebelum diangkat menjadi permaisuri, Ester dipersiapkan, dibagi. Sebelum diangkat menjadi permaisuri, Ester dipersiapkan, diberi wangi-wangian,
dan dirawat selama 12 bulan. Suatu jangka waktu yang cukup lama. Hal ini sangat baik karena persiapan tersebut sangat penting. Paulus dipersiapkan selama 14 tahun di tanah Arab, Damsyik, dan kota kelahirannya di Tarsus. Daud dipersiapkan di padang rumput sampai berumur 17 tahun dan dikejar-kejar Saul selama 7 tahun lamanya. Musa dipersiapkan di padang gurun di Midian selama 40 tahun. Sedangkan Yusuf dipersiapkan 13 tahun melalui masa-masa yang sulit. Bahkan di tengah-tengah tekanan, ia tetap menjadi favorit sebagai anak, sebagai budak, narapidana, bahkan menjadi wakil raja. Kita sering menjumpai banyak orang yang tidak mau diproses dan dipersiapkan. Mereka ingin langsung naik. Siapkah kita mengalami proses Allah? Proses adalah suatu kata yang tidak menyenangkan, tetapi harus dilewati untuk menjadi sesuatu. Untuk menjadi pisau, besi harus melalui suatu proses. Besi itu harus dipotong, dimasukkan ke dalam api, dipukul, ditempa berkali-kali hingga pipi, kemudian digerinda dan diasah supaya tajam. Apabila besi punya mulut seperti kita, mungkin pada waktu dipotong, ia akan berteriak-teriak. Pada waktu dimasukkan ke dalam api, ia akan menjerit-jerit dan menolak. Apalagi ditempa, diasah karena merasa kesakitan. Besi itu diubah menjadi pisau, menjadi sesuatu yang lebih berarti dan bermanfaat. Biasanya kita tidak menyukai proses tersebut. Kita ingin mendapatkannya lebih baik secara langsung tanpa melalui proses. Apalagi saat ini saudara sedang diproses. Jika demikian, bersyukurlah karena Tuhan ingin membuat saudara menjadi lebih berarti. Waktu dipersiapkan juga menjadi waktu penyesuaian. Ketika Allah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat ketika Tuhan berkenan dan terjadilah promosi yang dari Tuhan. Jika Tuhan mengangkat Anda, janganlah saudara menjadi orang yang sombong. Tuhan mengangkat kita karena kasih karunia-Nya, dan itu adalah anugerah bagi kita semua. Janganlah kita lupa dari mana kita diambil. Hal itu tidak menyebabkan kita menjadi orang yang sombong. Pada waktu itu ada sebuah kerajaan yang mencari seorang perdana menteri untuk membantu raja memimpin kerajaan tersebut. Setelah mengadakan seleksi terhadap rakyatnya, raja mengangkat seorang miskin yang bijak yang akan membantunya menjalankan pemerintahannya. Perdana menteri ini bekerja dengan jujur dan sangat menolong. Namun ia mempunyai kebiasaan yang aneh. Setiap hari sebelum dan sesudah bekerja, ia masuk ke sebuah gudang. Lama-kelamaan hal ini menimbulkan kecurigaan. Beberapa orang di sekitarnya dan mereka melaporkan kepada raja. Awalnya raja tidak percaya karena ia mengenalnya sebagai seorang yang setia, dapat dipercaya dan jujur. Karena banyak orang yang sering melaporkan hal itu, raja ingin melihatnya sendiri dan membuktikan kebenaran laporan itu. Saat Perdana Menteri memasuki gudang, raja juga masuk dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Perdana Menteri terkejut. Di tangannya ia memegang baju yang sudah usang. Ia kemudian menjelaskan perbuatan kepada raja. Ia melakukan hal ini setiap hari untuk mengingatkan asalnya, supaya ia tidak menjadi sombong karena kedudukannya. Esther tahu dari mana ia diambil dan ia bersyukur. Bahkan ia lebih dikasihi raja. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga mendapat kasih yang lebih daripada Allah? Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pelajaran apakah yang perlu kita ambil dari sisi kehidupan Esther? Yang kedua, Esther adalah wanita yang peduli. Tantangan dalam hidup kita datang dengan sendirinya, tanpa kita undang. Masalahnya yang menimpa kita
dapat terjadi karena masalah kita atau orang lain ataupun alam. Masalahnya yang dihadapi oleh Mordekai, pengasuh ayah angkat dari Ester, disebutkan ketidaksenangan Haman dengan sikap Mordekai yang merupakan orang Yahudi yang tidak mau memberi hormat kepada dirinya. Bahkan Haman ingin membasmi seluruh orang Yahudi. Tentu saja ini merupakan masalah besar. Apakah saudara menghadapi hal yang sama? Mungkin saudara menghadapi musuh dalam kehidupan saudara seperti raksasa yang begitu besar. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ester merendahkan diri dengan berpuasa. Kalau kita membaca seluruh kitab Ester, kita tidak akan pernah melihat kata Tuhan atau Allah. Akan tetapi, ini bukan berarti Ester atau Mordekai tidak percaya kepada Allah. Kita harus ingat bahwa kitab ini dibuat saat mereka ada di negeri orang. Mereka adalah orang-orang buangan. Jika kita melihat tindakan Ester yang menyuruh seluruh orang Yahudi berpuasa untuknya, hal ini menunjukkan bahwa ia berharap Allah menurunkan belas kasihan kepada raja, sehingga raja tidak menghukumnya. Ia tidak bisa bertemu raja karena ada peraturan. Ia tidak boleh menghadap kalau tidak berkenan atau dipanggil oleh raja. Oleh karena itu, ia harus bisa berharap kepada Tuhan. Ester mengajak orang-orang Yahudi berpuasa untuk mengingat kembali Allah yang ia sembah, nenek moyang mereka, walaupun nama Allah tidak disebutkan. Diduga pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah meninggalkan Tuhan karena mereka bertanya mengapa mereka dibuang. Namun Ester mengajak mereka kembali kepada Allah dengan memohon belas kasihan Allah agar ia diberi keberanian. Selama 3 hari 3 malam ia tidak makan dan tidak minum. Perbuatan Ester bukan suatu hal yang mudah, bukan? Tetapi itu merupakan kepedulian Ester terhadap nasib bangsanya hari itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita peduli dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini? Apakah kita mau berpuasa dan merendahkan diri untuk bangsa kita yang kita cintai hari ini? Apakah kita terlalu egois dan hanya memikirkan diri kita sendiri? Berapa orang yang akan binasa tanpa mengenal Yesus? Bagaimana kita bisa memandang terhadap jiwa-jiwa tersebut? Yesus melihat orang-orang yang lelah dan terlantar, bagaikan domba yang tidak tergembalakan. Ester melihat bangsa Israel dalam masalah yang sangat besar, dan ia digerakkan ambil bagian di dalamnya. Apakah hati kita digerakkan oleh belas kasihan Allah? Apakah kita terlalu melihat sebuah kebutuhan dan kerinduan rohani orang-orang di sekitar kita? Apakah hati saudara digerakkan oleh belas kasihan? Apakah kita melihat kebutuhan dan kerinduan rohani orang-orang di sekitar kita? Apakah kita melihat keterhilangan mereka? Beberapa puluh tahun yang lalu, seorang para muniaga keliling dikirim ke Afrika untuk menjual sepatu. Ia baru tinggal di sana beberapa minggu lamanya, tetapi ia mengirim telegram ke kantor pusatnya. Kirimi saya karcis untuk pulang. Tidak ada seorang yang memakai sepatu di sini. Kantornya akhirnya mengirim ia pulang. Kemudian mereka mengirim orang lain. Ia baru saja tinggal di sana selama beberapa minggu. Ketika ia mengirim telegram ke pusat, kirimi saya lebih banyak sepatu. Setiap orang di sini membutuhkan sepatu. Kedua para muniaga melihat kaki telanjang yang sama, tetapi mereka memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang seorang melihatnya berbagai rintangan dan ketidakmungkinan, yang seorang lagi melihatnya ada satu kesempatan dan kebutuhan hari itu. Mari kita melihat di sekitar kita, banyak di antara
mereka yang membutuhkan keselamatan dari Yesus. Jangan tertipu oleh rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan senyuman plastik. Di dalam dan di belakang semua itu adalah orang-orang yang disakiti, patah hati, kesepian, bahkan juga ada yang terhilang. Mereka sangat membutuhkan saudara hari ini. Apakah kita bersedia melangkah untuk mengabarkan kabar baik yang dari Tuhan itu? Melihat bangsanya yang disakiti, seorang Ester segera ambil tindakan. Ia seolah-olah seperti berdiri di celah untuk membela bangsanya, karena jika ia tidak bertindak, bangsanya akan binasa, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apa yang dapat kita berikan dan kita lakukan untuk bangsa kita hari ini? Berapa ratus orang yang memerlukan kita? Kepedulian dan kecintaan Ester terhadap bangsanya begitu nyata. Bahkan ia siap berkorban dan mempertaruhkan nyawanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bagaimana dengan saudara hari ini? Pelajaran yang ketiga yang saya dapatkan dari pelajaran Ester ini, Ester bertindak. Acap kali muncul pertanyaan, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan tetap menghadapi tantangan? Masalahnya, hambatannya yang begitu sangat besar, dan itu juga silih berganti dalam hidupnya. Sadarkah saudara bahwa dengan cara itu Tuhan ingin memurnikan kita semua? Dia izinkan Haman muncul untuk menekan orang Yahudi pada zaman Ester agar umatnya kembali kepadanya. Pengalaman seburuk apapun dapat dipakai Allah untuk mau kebaikan semua orang. Seorang tukang emas memurnikan emas dengan meletakkannya di tempat peleburan logam yang tahan api. Ketika emas itu dilebur, kotoran-kotorannya terlepas dan naik ke permukaan. Tukang itu memurnikan emas dengan membuang sampah yang tidak berharga, artinya logam-logam yang lain yang akan mengurangi nilai emas itu sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan alat pelebur logam itu. Ia duduk di dekatnya dan mengawasinya supaya panasnya tidak terlalu tinggi karena dapat merusak emas itu sendiri. Setelah menciduk ampas terakhir dari permukaan wadah, ia melihatnya ada bayangan wajahnya sendiri. Kemudian ia memadamkan api dan memproses pemurnian itu sampai selesai. Tukang tersebut cukup berbaik hati dengan tidak membiarkan api padam sebelum ampas kotoran dibuang dan dengan tujuan yang bermanfaat tercapai. Fakta tentang adanya pencobaan menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang sangat berharga bagi Tuhan. Kalau tidak, Dia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk kita. Kristus tidak akan memuji kita jika Dia tidak melihat logam mulia berupa iman yang tercampur dengan bebatuan sifat kita yang ada dalam diri kita masing-masing untuk mengeluarkan kemurnian dan keindahan. Dia memaksa kita melewati pencobaan berat itu. Ester bertindak setelah memohon belas kasihan Tuhan dengan cara ia merendahkan diri dan berpuasa. Ia menghadap Raja Ahasiweros. Ester bersiap mempertaruhkan nyawanya karena tidak sembarang orang dapat menghadap raja kecuali raja berkenan untuk memanggilnya. Keberanian Ester membawa hasil. Ia diperkenankan oleh raja. Kita dapat belajar dari Ester bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Allah, bertanya kepada Tuhan dan memohon campur tangannya yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang meluruskan jalan. Tuhan akan membuka jalan. Ester menjadi penyelamat bangsanya, seperti namanya. Ia seperti bintang yang bercahaya gemilang untuk bangsanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah yang dapat saudara berikan untuk bangsa ini?
tindakan konkret apa yang saudara ambil hari ini. Ambillah keputusan, karena Tuhan akan memakai saudara. Tuhan akan memberkati dan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk renungan yang begitu indah, yang membawa kami bisa mengerti tentang panggilan kami dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap keluarga, suami, istri, anak-anak dimanapun mereka berada. Para pekerja yang memiliki usaha bisnis dan berbagai hal yang mereka memiliki kedudukan, pangkat, bahkan juga jabatan hari-hari. Tuhan menolong memampukan mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.